Berarti rajin sholat. Rajin, dulu aku mondok. Oh, dulu mondok. Oh, mondok 6 tahun. Coba, mondok 6 tahun. Apa buktinya kalau mondok 6 tahun? Biasanya kalau mondok 6 tahun biasanya jago ini kalau suruh membaca ayat-ayat atau apa. Coba. Surat yang kira-kira yang sulit untuk bagi orang awam hafal. Coba. Aku dulu hafal surat Ar-Rahman, Al-Baqarah, Al-Mulk, Yasin. Coba surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal insana, Allamahul bayan. Artinya? Artinya? Ya, shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini seorang ibu muslimah yang pernah belajar di pesantren selama 6 tahun dan saat ini sedang belajar tentang Kristen dan akan bersedia menjadi pengikut Kristus, akan tinggalkan Islam dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semoga kesaksian ini akan membuat kita semakin meyakini bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Untuk lebih lengkapnya kita saksikan bersama berikut ini. Oke, pelan-pelan mungkin saya ngomongnya. Gini, Dona Gula, Anda mengaku bahwa Anda seorang muslimah. Dari mana saya yakin bahwa Anda seorang muslimah? Ya memang muslimah, memang Islam. Oke, sholat atau enggak? Salat. Oke, saya pengen dengar, coba bacaan sholat gimana? Salat yang mana? Niatnya kan? Oke, coba niatan. Mau sholat subuh, sholat maghrib, terserah. Apapun yang membuktikan bahwa Anda benar-benar seorang muslimah. Sholli fardhu subhi rakaatain mustaqbil berarti ada anillahi ta'ala. Sah. Artinya? Artinya? Salat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Baik. Sah ya, muslimah ya. Oke, lalu apa gerangan ini Donat Gula naik ke channel ini? Ini lagi mendalami mendalami agama Kristen. Lagi mendalami agama Kristen. Memangnya ada niatan untuk meninggalkan agama Islam atau bagaimana? Dari kemarin udah nonton sih. Dari kapan nih? Aku bulan Juni naik kemarin. Oke. Dari bulan Juni sampai. Sudah pernah naik ke sini sebelumnya? Pernah. Oke. Soalnya terlalu banyak yang naik, ada ribuan, jadi saya lupa. Bulan Juni tahun lalu sudah naik ke sini. Pada waktu itu kita ngobrolin apa? Bisa saya diingatkan kembali? Ngobrolin kan kemarin niatnya mau pindah ke Kristen gitu nah. Oke. Lalu? Kenapa tujuannya pindah Kristen? Katanya gitu kemarin. Cuman kan kemarin memang pernah pernah punya hubungan sama orang Kristen gitu kan. Terus katai pasanganku ini disuruh tonton ini coba katanya gitu. Nonton di TV. Oke, lalu? Ya aku juga sering nonton, kadang kalau dia nonton aku juga nonton gitu. Terus kemarin juga ditontonin film ini waktu Yesus disalib kayak gitu. The Passion of the Christ. Apa kemarin gitu, pokoknya filmnya 2 jaman gitu. Oke, terus? Terus ya terus aku juga sering ikut ke gereja. Oke, intinya Anda ada niatan untuk menjadi seorang Kristen. Masih mau, dan aku sampai sekarang masih mencari alasan yang lebih kuat banget. Oke, apa kira-kira yang membuatmu pengen masuk ke yang menghalangimu untuk menjadi orang Kristen? Yang masih menjadi penghalang apa? Kadang aku masih denial tentang banyak sih sebenarnya kalau diomongin di sini jadi apa? Kalau banyak-banyak nanti kita nggak punya waktu seharian. Maksud saya yang paling fundamental aja coba. Kadang yang masih denial itu
itu apa namanya yang Yesus. Sebentar. Karena di sini banyak orang Belanda, jadi nggak tahu denial itu apa. Kita jelaskan dulu. Denial itu maksudnya masih menolak, begitu. Padahal udah fakta, tapi masih berontak gitu nah. Iya, masih menolak di hati itu masih menolak, begitu ya. Apa itu? Ya. Kadang itu apa namanya? Apa? Yang masih apa namanya jadi apa ya ngomongnya ini gimana susah banget. Sulit. Saudara ini sulit. Gini aja dah, saya bantu. Gini aja dah. Gini. Coba bantu Saya bantu aja ya, esensi yang paling dasar. Kenapa Anda harus jadi Kristen? Gini, kalau Anda menjadi seorang muslimah, maka Anda itu membuat diri Anda dikuasai, dikontrol, dikendalikan, disuruh, diperintah oleh yang namanya Muhammad. Setuju? Menjadi seorang muslimah yang menjadi raja di hatimu, yang menyuruh-nyuruh kamu siapa? Bukankah Allah dan Rasulnya? Betul nggak? Nah, sedangkan kalau Anda menjadi seorang Kristen, yang menyuruh Anda, yang memerintah di hati Anda, Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudusnya. Nah, sekarang nih, kalau Muhammad memerintah hidupmu, kalau Muhammad merajai hidupmu, apa yang akan kamu lakukan? Contoh, misalnya yang akan kamu lakukan kalau Muhammad menjadi raja di hidupmu. Misalnya nih, sebagai seorang wanita, ya, mengizinkan suami kawin lagi. Nah, itu kalau Muhammad memerintah di hidupmu, betul? Betul nggak? Nah, terus apa lagi? Kalau Muhammad memerintah di hidupmu, contoh-contohnya yang harus dikerjakan oleh wanita, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kalau menjadi seorang muslimah, itu saya katakan nih, saya punya gambar bagus ya, nih. Menjadi seorang muslimah itu adalah sebuah kerugian yang sangat besar loh. Kenapa saya katakan kerugian yang sangat besar? Nah, kamu harus berpakaian seperti ini nih, yang di belakang saya ini. Loh iya, karena semuanya aurat. Nah, aurat, muka aurat, semua aurat tuh. Ya makanya harus jadi seperti ini, makanya nanti makannya jadi begini. Nah ini, kau makan dari sini nih. Angkat dulu begini, baru makan. Ya itu. Coba rugi nggak kira-kira? Mempersulit ya? Iya, mempersulit diri. Bahkan tidak boleh seorang wanita itu keluar rumah. Jadi sebenarnya begini. Kalau kita mempelajari Al-Quran, kita itu kan harus mencontoh apa yang dikerjakan oleh istri-istri Muhammad. Nah, istri-istri Muhammad itu tidak boleh keluar rumah. Nah, kalian pun harus mencontoh istri-istri Muhammad, nggak boleh keluar rumah. Makanya di Arab Saudi dulu itu nggak boleh perempuan menyetir, nggak boleh. Perempuan keluar dari rumah tanpa mahramnya nggak boleh. Baru sekarang saja itu boleh diperjuangkan oleh para pejuang komunitas wanita di sana. Makanya sekarang jadi boleh. Nah, itulah kalau Muhammad menjadi raja atau memerintah di hidupmu. Seperti itu. Nah, kenapa kamu harus menjadi seorang Kristen? Supaya yang memerintah, yang menjadi raja di hidupmu bukan Muhammad, tetapi Yesus. Begitu. Nah, kalau Yesus memerintah, Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Seperti itu. Itu kira-kira yang paling sederhana yang bisa saya berikan. Mungkin ada pertanyaan lain? Udah. Ya, kapan ini mantap? By the way, anyway, Busway, ini di mana ini? Di Indo kah atau di mana? Di Indo. Di Indonesia.
Nanti kalau disebutin daerahnya kira-kira digeruduk massa nggak kira-kira nanti? Digeruduk massa nggak kira-kira? Iya kayaknya ini. Iya. Aduh mau kayak gitu ntar nah. Iya, pasti nanti banyak yang DM nanti, kamu ini murtad, mau-mauin aja kamu emang. Tapi yang saya maksudkan begini, kalau kamu menjadi Kristen bukan karena mengenal kebenaran, bukan karena Yesus, tetapi karena calonmu, nanti suatu saat calonmu mengecewakan, maka kamu akan mengutuk kekristenan itu. Tapi kan lewat perantara kayak gitu nah paham? Iya, tetapi gini, maksud saya begini. Kalau kamu menjadi Kristen karena kamu melihat, bukan karena melihat Yesus, tetapi karena melihat calon suamimu, nanti suatu saat suamimu menyakitimu, kamu jadi melihat Kristen itu sesuatu yang menyakitkan. Maksud saya begini, baik kamu menikah dengan seorang Kristen, tetapi alasan kamu menjadi Kristen yang terutama itu bukan karena calon, tetapi karena kamu melihat sesuatu yang bersinar atau bercahaya dalam kekristenan tersebut. Seperti itu. Kalau selama kamu jadi Muslim, kamu nanti gini terus loh, jadi Muslimah ya. Betul nggak? Capek nggak gini terus? Capek nggak begini terus? Kemarin enggak sih. Capek. Berarti tidak pernah bolong-bolong? Tidak pernah bolong-bolong? Kalau sebelum mengenal Edis ya nggak bolong. Oh, setelah mengenal saya jadi bolong-bolong. Berarti rajin sholat? Rajin, dulu aku mondok. Oh, dulu mondok. Oh, mondok 6 tahun. Coba, mondok 6 tahun. Apa buktinya kalau mondok 6 tahun? Biasanya kalau mondok 6 tahun biasanya jago ini kalau suruh membaca ayat-ayat atau apa. Coba. Surat yang kira-kira yang sulit untuk bagi orang awam hafal. Coba. Aku dulu hafal surat Ar-Rahman, Al-Baqarah, Al-Mulk, Yasin. Coba surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal insana, Allamahul bayan. Artinya? Artinya? Tidak tahu. Tapi kan emang banyak kan begitu kan? Nanti pada malam Rojab begini baca surat ini 7 kali, lalu dilanjutkan baca surat Al-Muluk 7 kali, niscaya rezeki lancar. Betul, sering dengar begitu? Gimana? Kalau baca Al-Mulk nanti kuburannya terang, katanya gitu. Baca surat Al-Muluk kuburannya terang. Coba, maksud saya begini, ini logikanya dari mana gitu loh? Emangnya surat Al-Muluk itu pembangkit listrik tenaga kubur atau gimana? 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 Andai. Ya katanya kan tadi baca Al-Mulk itu biar kuburannya terang. Sebenarnya kalau aku pikir-pikir ya itu biar kita tetap membacanya aja sebenarnya. Ya enggak? Iya, makanya saya bilang, seandainya surat Al-Muluk itu nanti dibaca kuburannya terang, berarti Al-Muluk itu sumber tenaga pembangkit listrik tenaga kubur, betul nggak? Tetapi yang saya mau bilang begini loh, itu semua tidak ada di dalam Al-Quran. Kalau baca surat Al-Muluk nanti begini, itu di Quran nggak ada. Itu adalah cerita-cerita yang dibuat oleh para ulama-ulama, begitu. Sehingga itu membuat orang Muslim banyak menghafal-hafal ayat. Nanti kalau mau usaha baca ini 7 kali, terus nanti disembur dengan air putih, terus nanti usaha lancar. Ini bagaimana sih kita pola pikir begini gitu loh, ya kan? Iya, kalau mau usaha lancar, bisnis lancar, ya produknya harus bagus, melayani customer harus bagus. Mau dibaca surat Al-Muluk 1000 kali, kalau judes sama customer, ngapain? Mau ngapa? Mau beli pak? Apa? Beli apa? Ya bubar, lari semua gimana? Begitu. Kenapa sih kita tidak mikir yang logis gitu loh? Ya enggak?
Kadang juga mikir kalau itu fakta, tapi masih nggak mungkin lah gitu kayak gitu lagi. Nah, Ya, artinya kamu sudah mulai mempertanyakan itu kan. Kok begini begitu, ya kan? Ya. Oke lah, intinya itulah pesan saya, supaya mengganti yang memerintah di hatimu bukan lagi Rasul Muhammad, melainkan Yesus. Seperti itu. Ya, itu saja. Oke, terima kasih Donat Gula. Kita turunkan ya. Iya, oke, kita lanjutkan kembali ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik, ada Kitty. Oke, Kitty. Ya, selamat pagi menjelang siang, Saudari Kitty. Pagi menjelang siang. Oke, Saudari Kitty, saya mau tanya dulu. Saudari Kitty, apakah Anda ini muslimah atau Kristen? Apa ya dibilang? Dulu muslimah. Dulu Tapi muslimah. sekarang kayaknya enggak. Tapi nggak tahu juga soalnya belum dibaptis. Kayaknya. Oke, baik. Nggak apa-apa, santai aja. Kita cerita santai aja. Oke. Di KTP berarti Aduh, masih... deg-degan aku. Nggak apa-apa, santai saja. Tarik napas dulu, Hembuskan. Soalnya ini baru pertama kali masuk dan aku coba. Oke, tenang, santai saja. Ini adalah era kesempatan kebebasan berekspresi. Tetapi sekalipun kita ekspresi bebas, kita juga harus menjaga tutur kata, tidak menghujat atau memaki atau memfitnah begitu. Oke, begini, Kitty, di KTP masih tertulis Islam? Masih tertulis Islam. Tetapi Anda tidak menganggap diri Anda seorang muslimah sekarang? Iya. Karena apa itu? Boleh tahu nggak? Karena apa? Apa ya? Mungkin kalau dulu sih aku pernah ngalamin yang namanya benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya, dan aku ngerasa kalau aku minta itu sama yang salah, terus karena nggak dapet jawaban ya gitu. Gitu. Jadi maksudnya gimana nih? Agak-agak kurang jelas. Maksudnya gimana nih? Gimana? Dulu tuh aku tuh pernah kayak ngerasain jatuh yang bener-bener jatuh banget gitu kan di kehidupan aku. Terus kayak aku berdoa sama Tuhanku yang dulu, dan aku tidak menemukan jawaban. Terus ada yang kasih saran sih sebenarnya, coba deh beralih katanya gitu, berdoa secara Kristiani. Oke, lalu? Terus aku ikutin, ternyata aku di situ ngerasakan ketenangan, kedamaian. Banyak lah yang aku alamin, kayak benar-benar ngerasa damai banget, sejahtera kali hidupku rasanya. Jadi di situ aku mulai kayak oke lah, sayangnya ini pilihanku untuk. Tapi di sini tidak boleh main klaim gini. Iya. Berapa tahun menjadi seorang muslimah yang betul-betul muslimah, lalu sudah berapa tahun tidak lagi menganggap diri sebagai seorang muslimah? Perkiraan aja, kasar-kasar aja. Dari bayi ya masih Islam ya, tapi kalau untuk yang benar-benar menjadi seorang muslimah yang taat banget itu enggak juga. Ya masih bolong-bolong juga salatnya, puasanya gitu. Tapi kalau mulai menganggap diriku ini bukan lagi seorang muslimah itu sejak tahun 2018 itu, bukan tidak menganggap tapi mulai belajar tentang kekristenan itu 2018 dan memutuskan untuk ini pilihanku itu sejak 2024. 2024 berarti baru sekitar 1 tahun yang lewat ya, lebih dikit ya. Oke. Apa yang membuat Anda akhirnya mantap begitu? Karena waktu itu kayak aku tuh ngerasa memang benar-benar jatuh, galau, terus tiba-tiba aku
malam itu ya, malam sekitar jam 3 pagi gitu aku tidur, kan nggak bisa tidur tuh. Terus aku tidur jam 3 pagi itu aku dimimpiin sosok laki-laki, ya yang biasa kita lihat lah gambar-gambarnya itu kan, sebagai Tuhan. Aku mimpi dia datang, dia pegang kepala aku gini, terus dia bilang, aduh mau nangis aku. Gak apa-apa, ekspresikan. Dia gitu. bilang, udahlah, dia bilang kayak gini, udah anakku, sembuhlah bersamaku, ayo datang kepadaku. Dari situ aku terus mulai, oke, dia datang buat ngerangkul aku. Oke. Artinya memang dalam kekristenan itu nyata begitu ya. Selama jadi muslimah tidak pernah begitu ya mengalami hal-hal yang nyata seperti itu ya. Enggak pernah. Oke. Enggak pernah. Karena tapi di sini kita tes dulu ya, karena nanti masih ada yang bilang itu memang Kristen itu ngaku-ngaku. Coba gini. Enggak. Oke, coba. Bikin KTP-ku, Mas Iso. Jangan nunjukin KTP, nanti kena bel. Gak boleh nunjukin ID di sini. Gini, bisa nggak membacakan satu surat atau satu ayat begitu di dalam Al-Quran? Atau makasih Bang Tobias, ataupun bacaan sholat begitu supaya kami tahu. Ini bukan menyuruh Anda balik jadi Islam ya, hanya membuktikan bahwa Anda memang pernah jadi muslimah. Iya, yang dasarnya aja Al-Fatihah ya kan. Kalau Al-Fatihah terlalu lumrah, mungkin selain dari Al-Fatihah. Ya. Qul huwallah mungkin, karena aku juga nggak yang terlalu mau belajar tentang. Kalau niat sholat, nah. Coba silakan niat sholat. Salifadul. Aduh aku deg-degan jadi agak nervous. Nggak apa-apa, santai saja. Udah lama juga kan nggak belajar, nggak baca jadi agak kagok pasti. Salifadul. Aku lupa. Karena nervous, sorry. Atau bacaan ayat Quran, coba. Bacaan ayat Quran. Surat yang Anda ingat. Yang biasa aku baca dulu sih Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sah. Tuh. Ilahin nas, insari waswasil khannas, alazi wasfisu sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, sah ini muslimah, betul muslimah. Oke, ini pertanyaannya yang berikutnya nih. Udah dibaptis belum ini Kak Kitty ini? Belum. Sampai detik ini belum dibaptis. Tapi ke gereja? Aku gereja. Ke gereja, tetapi belum dibaptis ya? Dia ngumpet. Tapi kalau ngomong di sini sudah nggak bisa lagi ngumpet-ngumpet nih. Oh iya, sebentar lagi akan viral di mana-mana. Mudah-mudahan nggak ada keluargaku yang nonton ya kan? Ujung-ujungnya pasti tahu. Gini. Aku saat ini lagi mendalami isi. Oke, begini Kak Kitty. Ini saya mau pesan juga ya, bukan saja kepada Anda, tetapi juga kepada banyak yang seperti Anda, Kitty yang lainnya. Gini, kita ini sudah waktunya berbicara. Jangan takut untuk berbicara. Kita harus speak up, kita ngomong kepada seluruh dunia bahwa inilah yang kita temukan, inilah yang benar. Tetapi waktu kita ngomong memang harus menjaga. Karena kita tahu ya, nanti sikit-sikit nanti penistaan agama didatangi rumah. Tetap hati-hati memilih kosakata seperti itu. Iya. Atau mungkin ada pesan Kak Kitty kepada yang sesama muslimah juga, silakan. Aku nggak ada pesan apa-apa karena kalau menurut aku spiritual keagamaan itu masing-masing ya, yang mana dia mau memilihkan. Kalau pilihan dia tetap kepada Allah dan Muhammad ya silahkan, tapi jangan judge aku untuk memilih Tuhanku tuh Yesus. Amin. Ya kan. Oke, begitu ya Kak Kitty ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain. Terima kasih sudah speak up. Terima kasih sudah berbicara. Semoga diikuti oleh yang lain semakin berani untuk bicara. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati ya.
Kita turunkan ya. Iya, begitu ya teman-temannya. Makin kita buka orang kesaksian nanti makin banyak lagi dan Zuma sama Yusufei makin pening. Ya, oke. Kita kasih naik ada saudari Susi. Susi si milik Kitty. Ya, silakan Susi, nyalakan kamera. Astaga. Tunggu Kak. Iya Kak, bentar ya. Ya, silakan. Iya Kak. Halo Kitty. Kok Kitty? Susi si milik Kitty. Kitty. Oke, Susi. Saya mau tanya ini, Susi, apakah Anda ini seorang muslimah atau Kristen? Kristen Kak. Dari lahir sudah Kristen. Iya Kak. Oke, ada mau menyampaikan sesuatu apa, gerangan? Aku fans sama Kakak. Oh ya, jangan ngefans sama saya, ngefans sama Tuhan Yesus begitu. Iya. Ngomong-ngomong lagi di mana ini? Lagi di kapal Aku lagi kah? di kos Kak, di Manado. Oh Manado, halo Manado, Manado. Oh, aku screenshotnya Kak, bentar. Oke, besok hari Sabtu. Iya Kak. Besok hari Sabtu ada hamba Tuhan dari Manado. Dia mau ke Ini pegang sini kamera, parah banget. dan nginep tempat saya. Tunggu Kak, aku screenshot dulu ya. Boleh, silakan. Iya. Foto dulu. Terbaik. Tunggu. Keren no? Tunggu ya Kak, bentar. Gemeter aku Kak. Ah, jangan gemetar-gemetar. Ini screenshot bagaimana? Tunggu Kak. Sampai lupa mana tombol screenshotnya. Aduh. Ini sebenarnya nahat Tunggu Kak, bentar ya. Ntar tahu lu coba. Tunggu screenshot lagi. Weh. Itu orang yang bilang bentar ya Kak. Oke, sudah Kak. Sudah ya. Dadah. Oke. Dadah. Oke, kita turunkan ya. Kupikir tadi apa gitu. Oke, besok ada tamu dari Manado. Dia pendeta begitu dari Manado, mau mungkin ada khotbah begitu ya di sini di California dan dia nginap sini seperti itu. Dan di sini banyak orang-orang Manado, pada baik-baik sekali dengan saya. Luar biasa saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semoga ibu ini akan semangat di dalam Tuhan dan Edis TV akan terus dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan ternyata bahwa sudah terlalu banyak orang yang menjadi percaya kepada Kristus karena mendengarkan berita Injil yang disebarkan oleh Edis TV ini. Luar biasa Bapak Ibu. Karena itu semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.